Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya yang nih di YouTube nanti yang nyimak atau sekarang yang lagi di Instagram. Kita akan bahas sebuah film yang baru aja ditamatin kemarin. Sengaja menamatkan sebuah film ini ya. Judulnya adalah Squid Game ya, sebuah serial dari Korea, lagi-lagi serial Korea yang kemudian mendapatkan pembicaraan banyak ya, viral banget. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa di video ini bukanlah video yang mengandung spoiler ya. Jadi saya nggak akan nyeritain isi ceritanya gimana, saya nggak akan nyeritain siapa aja pemerannya, siapa aja yang mati ya, akhirnya gimana, saya nggak akan nyeritain itu ya. Paling sebel sama orang-orang yang spoiler soalnya ya. Tapi yang mau diceritain adalah soal apa yang bisa kita dapatkan dari Squid Game, atau Squid Game ngomongin apa, dan kenapa di Squid Game itu ada kritik sosial ya, ada kritik dan kritis terhadap sosial. Nanti kita bedain antara istilah kritik dan kritis, juga nanti kemudian kita akan bedah apa sih maksudnya dari film-film Korea itu ya gitu. Jadi aku tuh tertarik nonton film Korea itu terutama tahun-tahun yang dulu-dulu itu. Film Korea tuh banyaknya film-film yang romantis lah ya, sama kayak Jepang gitu, ada film-film romantis. Terus Jepang mulai ke genre-genre horor gitu ya. Nah, terus saya mulai suka serial Korea itu, ada film, teman-teman bisa cari, diadaptasi dari serial Amerika. Judulnya Suits, S-U-I-T-S, Suits ya. Dia berkisah tentang dua orang yang merupakan dua-duanya itu pengacara lah, ini tentang bidang hukum. Yang bikin bagus itu adalah filosofinya. Jadi gini ya, film-film Korea itu selalu bisa ngangkat budaya lokalnya. Nah, ngangkat budaya lokal atau yang kita sering sebut di dunia ilmiah itu disebut dengan indigenous. Jadi ngangkat muatan-muatan atau budaya-budaya lokal tuh namanya indigenous. Jadi yang keren dari Korea itu gini, dia mampu ngangkat budaya atau muatan lokal untuk dikonsumsi sebagai sebuah fenomena global. Itu yang saya salut banget tuh yang kayak gitu ya. Jadi di Korea tuh itu. Terutama kan satu-satunya film Asia yang kemudian dia bisa mendapatkan penghargaan Oscar itu kan film Korea ya, Parasite judulnya. Dan itu memang keren banget. Film itu keren banget. Mungkin teman-teman udah pernah nonton Parasite ya. Jadi dia betul-betul luar biasa. Dia ngasih, kalau teman-teman nonton, secara arsitektural, secara setting tempat, secara sinematografi, itu dia ngasih sudut pandang yang luar biasa, beda sama kita. Jadi kita dikasih, ini kan yang penting dari sebuah video atau film itu kan bagaimana cara si pembuat cerita itu kemudian ngasih lihat sudut pandangnya ke kita sebagai penonton. Nah, ngasih lihat sudut pandangnya ke kita itu yang luar biasa. Jadi film Parasite ya, ini saya lagi ngomongin Parasite dulu, belum Squid Game. Dia ngasih sudut pandang arsitektural yang beda. Jadi film Parasite itu ngasih lihat ada kesenjangan ekonomi yang besar antara, simple aja, kaum yang kaya sama kaum yang miskin. Dan itu nggak diomongin bahwa nggak ada teks, nggak tersurat bahwa itu tuh kaya atau ini tuh miskin. Jadi nggak teks ya, jadi nggak betul-betul dituliskan bahwa ini kaya, ini miskin, enggak. Tapi dia kasih lihat lewat sinematografi, kasih lihat sudut pandang orang miskin tuh kayak gimana, kasih lihat sudut pandang orang kaya tuh kayak gimana, dikasih lihat bagaimana kemudian cara orang miskin menghayati kehidupan sehari-harinya tuh dia kasih lihat. Jadi kita mengalami sebuah pengalaman fenomenological istilahnya. Apa itu pengalaman fenomenological? Kita merasakan apa yang kemudian dialami sama orang lain. Dan film-film Korea tuh akhir-akhir ini ngasih itu ya, membuat kita ngelihat dari sudut pandangnya mereka. Dan yang menarik, kalau biasanya film itu ngasih sudut pandang yang umum, yang global, Korea itu selalu ngasih muatan lokalnya.
Jadi membuat kita akhirnya kenal sama budayanya, tertarik sama budayanya, dan nangkap value-value-nya. Gitu, itu kerennya. Nah ini masih muji-muji ya, masih masih ngomongin kerennya, belum masuk ke soal kritik sosialnya. Karena barangkali di kritik sosial itu kita kemudian jadi kenal, jadi tahu bahwa apa-apa yang kemudian mereka gambarkan, mereka lukiskan, mereka tuliskan, betul-betul ngasih warna baru dalam kehidupan kita. Buat kita yang tidak hidup di Korea, kita jadi tahu bagaimana daily activities ya. Jadi budaya itu kan, jadi kalau boleh saya boleh saya sharing lagi bahwa budaya itu adalah what we are doing right here right now. Itu namanya budaya. Apa yang sedang kita lakukan saat ini yaitu budaya kita. Jadi kemarin tuh baru selesai nonton Squid Games dan ngerasain sensasi yang sama ketika selesai nonton Parasite. Jadi kalau teman-teman belum nonton Parasite, nonton dulu. Dan saya pribadi, personal, secara subjektif, ngerasain sebuah pengalaman yang sama ketika saya beres nonton Parasite. Ya. Saya jadi dapat sebuah sudut pandang yang wow, tentang dua dunia berbeda. Dunia apa? Jelas banget, dunia si kaya dan si miskin. Ya. Kalau di Parasite itu dikisahkan ada orang yang kemudian hidupnya miskin, tapi pintar dan cerdas, gitu. Nah, di Squid Game juga ada ya, orang yang miskin, tapi pintar dan cerdas. Dari awalnya miskin, tapi karena kepintaran dan kecerdasannya, dia melakukan hal-hal yang membuat dia berhutang banyak ya, si Sang-woo itu. Nah, kemudian yang menarik tuh gini teman-teman. Si narasi dari film Squid Game ini ngasih lihat pertama muatan lokalnya, yaitu permainan yang biasa dialami sama anak-anak di Korea. Jadi nanti teman-teman akan melihat ada beberapa permainan yang mungkin ada di Indonesia juga, tapi ini dikenalkan oleh Korea secara Korea banget gitu. Dan jadinya apa ya? Sesuatu yang jadi susah mengkata-katakannya, tapi intinya gini. Bayangkan kita biasa melihat dunia realitas kita dengan kacamata bening kayak gini. Ya. Kemudian si film itu ngasih kita lensa baru sehingga kita melihat warna lain dari apa yang biasa kita lihat. Nah, itu tuh warna kekoreaan mereka, warna indigenous-nya mereka, warna muatan lokalnya mereka, dan itu menarik banget. Jadi menarik nih. Jadi kalau saya ngelihat bening ini, saya harus bawa nih. Jadi dari kacamata yang bening, ya, berarti kan gini, kita terbiasa melihat sesuatu dengan hal-hal yang bening ya. Kita melihat sesuatu karena kacamata kita bening, alias kacamata global. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu, kita melihat dengan kacamata kita. Kalau kita nonton film, kita jadi memahami filmnya karena dia menawarkan kacamata yang global atau sudut pandang yang global. Tapi film Korea tuh ngasih lensa baru. Dia kemudian ngasih kacamata lokalnya mereka. Jadi kita jadi ngelihat warna baru dari sebuah kehidupan. Ternyata yang membuat kita beda adalah apa? Budaya kita. Jadi ada budaya Korea yang kemudian kita bisa pahami. Ada muatan-muatan lokal yang membuat kita memandang dengan caranya mereka. Dan itu menarik. Itu satu ya yang saya puji. Jadi mereka ngasih warna baru nih. Kalau saya kebetulan punya lensanya hitam ya, jadi kacamata hitam. Padahal kita biasa melihat dengan kacamata bening gini, yang ini nih. Dia ngasih warna baru dan ini tuh khas banget indigenous-nya atau muatan lokalnya dari Korea. Dulu sempet banyak film-film India ya, kayak Slumdog Millionaires ya. Mungkin kalau yang baru-baru tuh di Netflix ada White Tigers ya. Bener gak sih teman-teman di Instagram? Udah ada yang nonton apa White Tigers ya? Bener ya? Priyanka Chopra itu White Tigers ya, kalau nggak salah, aku lupa namanya. Itu kan ngasih muatan lokal, tapi yang khas dari dua film itu supaya bisa diakui global selain muatan lokal adalah apa teman-teman? Yaitu kritik sosial. Kental banget nuansa kritik sosial. Nah ini yang menarik nih. Ya, jadi selain ngasih lensa yang beda di kacamata kita,
sehingga kita bisa memandang lewat warna lain, mereka selalu menawarkan adanya kesenjangan yang tinggi atau kritik sosial. Dan ini yang jarang banget ditampilkan dan ditunjukkan. Gini, maksudnya bukan jarang. Ini sering juga ditampilkan oleh film-film Eropa dan juga film-film Amerika, tapi kok kurang berasa gitu, kurang nendang. Nah, tiap kali kalau yang bikin itu orang India atau yang bikin itu Korea, terutama saat-saat ini, itu kritik sosialnya tuh kenceng, kerasa banget. Meng-Indonesia banget. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau orang Hollywood syutingnya di Indonesia, kerasa banget ada kelas sosial yang beda. Kalau di luar tuh semiskin-miskinnya orang kayaknya tetap agak kaya aja ya, agak mending gitu dibanding kita. Kalau di film-film Korea kerasa banget, dan itu kritik sosialnya jelas. Nah, film-film yang kemudian berhasil mengglobal, dapat nilai adalah ketika dia betul-betul bisa memperlihatkan kepada kita dua sudut pandang yang ekstrim, sehingga kemudian kita bisa menyadari bahwa ini ada yang salah. Nah, kalau menurut saya sih, orang itu ketika nonton fokus ke plot ceritanya. Dia nggak biasa untuk melihat bahwa di balik itu ada kritik yang coba ditunjukkan. Dan menurut saya film itu berhasil nunjukin kritik sosialnya. Bahwa ada kebiasaan berhutang di Korea yang tinggi. Ada kemudian kebiasaan judi yang tinggi, dan juga ada kebiasaan untuk melakukan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ini yang menarik ya. Yaitu yang menurut saya yang ditunjukkan oleh film itu. Nah, kritik sosial di film itu kerasa dan kentara banget. Di satu sisi mereka nunjukin ada dua kelompok ekstrim, yaitu si kaya dan si miskin. Jadi ada kelompok orang miskin, yaitu orang-orang. Jadi ada dua kelompok ya, langsung dikelompokkan nih. Ada dua kelompok yang kemudian miskin, yaitu kelompok-kelompok orang yang kemudian kehilangan resource-nya dalam bentuk uang, nggak punya uang. Dan juga ada orang-orang yang punya uang, dan mereka diperlihatkan gaya hidupnya, bukan gaya hidup, dari kemudian kepemilikan mereka berbeda banget. Dari segi kepemilikan harta beda banget, rentan banget dan jauh. Tapi ada yang sama yang coba ditunjukkan oleh film Squid Game. Squidward. Jadi ingat SpongeBob and Squidward. Yang ditunjukkan di film Squid Game itu ada kesamaan yang sama. Nih, Kak Yulia bilang hedonisme ya. Hedon, ide bahwa kita tuh perlu ngejar kesenangan. Tapi yang menarik, jadi kesenangannya orang Korea itu ternyata bukan kesenangan yang bersifat diem, berleha-leha, santuy kayak orang Indonesia gitu ya. Kesel. Jadi kalau orang Indonesia itu, kalau yang saya pahami ya, bahwa bersenang-senang itu kan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena istirahat, ya makanya ada me time, pergi ke puncak, diem ngelamun. Karena orang Indonesia tuh gitu ya. Bahkan pernah viral di New York Times bahwa ada sebuah budaya yang khas banget Indonesia yang disebut dengan budaya nongkrong. Dan dikatakan di New York Times, definisi dari nongkrong ala orang Indonesia adalah sitting, talking, and doing nothing. Itu merupakan titik tertinggi dari puncak kebahagiaannya orang Indonesia itu bisa nongkrong, bisa kumpul-kumpul keluarga. Itulah kenapa mudik itu sebagai satu hal yang sakral di Indonesia, karena tadi ya, nongkrong, kumpul-kumpul, rame-rame, berkerumun. Nah, beratnya orang Indonesia kan gitu ya, berkerumun itu jadi satu isme ya. Makanya nongkrong itu disebut sebagai suatu hal yang sitting, talking, dan doing nothing. Nah, kalau orang Indonesia mencari kesenangannya tuh ke arah situ, ke arah berdiam. Nah, yang menarik, yang sama dari Squid Game ini adalah ada dua kelompok orang yang mereka berbeda secara resource, sumber daya, dan harta, tapi secara gaya hidup sama. Sama-sama mencari kesenangan, tapi kesenangannya itu bukan rebahan, bukan chill and relax, betul Kak Yulia. Bukan chill and relax, tapi apa? Harus melakukan sesuatu. Kebayang nggak? Ini sebuah negara yang mengaku punya etos kerja yang lebih tinggi daripada Jepang katanya. Jadi kalau ada negara yang kemudian bisa mengakui bahwa dirinya punya etos kerja yang lebih tinggi dari Jepang,
punya disiplin dan etika yang lebih tinggi daripada Jepang itu Korea Selatan. Makanya kalau kita lihat di filmnya Squid Game, ya kalau teman-teman udah, dan ini saya nggak akan spoiler isi ceritanya, siapa yang mati, tokoh utamanya siapa yang berakhir. Saya nggak akan cerita itunya. Saya cerita bahwa teman-teman ketika di Squid Game itu akan melihat bahwa orang-orang ini bahkan ketika dia miskin, dia tidak punya apa-apa, dia bergerak, bekerja, dia punya etosnya. Ini menarik nih ya. Itu yang lagi coba ditunjukkan sama Korea. Bahwa mereka itu dan termasuk orang kaya, jadi mereka tuh walaupun kaya, uangnya udah banyak, mereka nggak bisa chill and relax kalau kata Kak Yuli itu, nggak bisa. Tapi mereka bikin sesuatu yang namanya Squid Game. Maka mereka berkumpul, kemudian bikin sebuah permainan, ngundang banyak orang, kemudian orang-orang itu dibuat gimana caranya bermain dan terlukai dan tersakiti ya. Ada dua kelompok berbeda. Dan yang menarik cara membuat plotnya adalah membuat plot permainannya adalah dengan sebuah eksperimen ya. Nah ini kalau teman-teman mau googling nanti bisa cari, ada dua tokoh yang saya anjurkan teman-teman untuk baca di psikologi. Ini penelitiannya, eksperimennya ilmiah. Kemudian ada 3 orang deh, ternyata bukan 2, 3, ada satu lagi. 3 orang ini melakukan eksperimen sosial yang menarik, yang kemudian saya jadi pas kebayang-bayang itu jadi seneng banget, jadi ngelihat sebuah eksperimentasi psikologis di dalam film Squid Game. Tokoh pertama yang saya kagumi itu di tahun 50-an, 54 dan 57, itu bikin sebuah eksperimen tahun 50-an loh, bayangin, udah kepikiran bikin sesuatu yang ilmiah ini ya. Ada dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah dan akademis, dipelajari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus psikologi seluruh dunia. Ada tokoh namanya Muzaffer Sherif. Ya, Muzaffer Sherif. Dia kemudian bikin sebuah eksperimen di Oklahoma State, di sebuah gua namanya Robbers Cave ya. Gua Robbers ya, atau yang kita kenal, atau teman-teman tinggal googling aja namanya Muzaffer Sherif, atau kalau mau langsung ke eksperimen ya teman-teman bisa googling namanya Muzaffer Sherif atau Robbers Cave Experiment. Eksperimen di sebuah gua di Oklahoma. Itu menarik tuh ya. Ketika ada jadi di Amerika itu tiap kali libur musim panas bulan Mei, Juni, Juli, itu orang tua tuh pada bingung teman-teman. Ini kalau pada libur panjang di rumah pada ngapain? Soalnya sekolahnya tuh padat. Maka orang-orang tua tuh ngirimin anak-anaknya ke sebuah tempat yang jauh, yaitu camping. Makanya ada budaya di Amerika namanya summer camp. Nah, kesempatan summer camp itu dimanfaatkan oleh Muzaffer Sherif untuk melakukan penelitian. Jadi menarik ya. Muzaffer Sherif kemudian ngumpulin orang-orang dengan karakteristik yang sama, dengan IQ yang sama, latar belakang sosial ekonomi sama, untuk dilakukan eksperimen. Nah ini menarik, Squid Game ini juga membuat saya ingat eksperimennya Sherif. Ya, eksperimen ini kemudian menemukan sebuah teori yang sangat besar dan masih relevan di psikologi, namanya realistic conflict theory. Jadi dulu Sherif itu nemu sebuah teori yang menjelaskan kayak gini teman-teman. Kalau orang itu akan berkonflik, jadi alamiahnya manusia itu akan berkonflik kalau mereka berebut resource. Jadi kalau aku kepengen A, ternyata aku nemu orang lain yang pengen A juga, maka aku dan A sama-sama akan berkonflik. Katakanlah kalau Adit suka sama Bella dan Rizky juga suka sama Bella, maka Adit sama Rizky akan berebut Bella, akan berkonflik. Karena resource yang diperebutkan sama, yaitu Bella. Disebut oleh Sherif sebagai scarce resource atau resource yang langka. Nah, Robbers Cave Experiment ini mau nunjukin bahwa ketika dihadapkan pada sebuah rebutan resource yang langka, orang akan berkonflik. Itu penelitiannya dari Muzaffer Sherif yang kita sering kenal di dunia akademis, di psikologi disebut dengan Robbers Cave Experiment. Nah, di Squid Game itu ngingetin saya tentang eksperimennya Sherif ya. Dan menarik tuh, orang-orang yang sama kondisinya, yaitu orang-orang yang lagi kesulitan ekonomi,
desperasi, bingung mau gimana, mereka datang bareng-bareng ke sebuah tempat, dipaksa dan mau aja diapain oleh si orang yang ada di dalam itu, which is fine ya. Jadi orang yang disatukan dalam satu tempat atau orang yang berinteraksi di mana di dalam interaksinya ada resource atau sumber daya yang diperebutkan, mereka pasti akan berkonflik. Nah, teorinya namanya realistic conflict theory, gitu teman-teman. Ya, itu Muzaffar Sherif. Nah, tapi penelitian ini juga menariknya membuat saya juga ingat penelitiannya yang dilakukan sama Milgram, Stanley Milgram. Stanley Milgram itu tokoh juga. Jadi saya nggak akan spoiler, saya cuma mau nyeritain bahwa yang terjadi di Squid Game itu udah pernah dilakukan secara ilmiah oleh Sherif dengan Roberts Cave Experiment yang nemuin teori tadi ya, realistic conflict theory. Orang-orang yang berebut resource yang sama pasti akan konflik. Dan benar-benar ini jadi pelajaran buat teman-teman ya gitu ya. Itu satu. Ada realistic konflik. Dan betul ya, di Squid Game teman-teman akan menikmati konflik yang luar biasa intens. Seru banget. Teman-teman akan nemu itu. Tapi yang kedua gini teman-teman. Ada tokoh lain namanya Stanley Milgram. Stanley Milgram terkenal dengan electric shock experiment. Eksperimen yang kemudian ngedorong orang untuk nyetrum orang lain. Itu seru nih. Jadi ada orang diminta untuk ikut serta dalam sebuah penelitian. Terus ada orang kedua. Jadi ada orang satu, orang kedua, dia dikumpulkan bareng. Mereka disuruh memerankan guru dan murid, teman-teman. Nah, yang satu itu jadi gurunya, yang satu jadi murid. Tugas guru adalah ngajarin murid tentang memori atau ingatan. Kalau muridnya salah mengingat atau nggak bisa menjawab, maka guru menyetrum si murid. Namanya electric shock experiment ya, eksperimen obedience. Teman-teman boleh googling ya, namanya Stanley Milgram. Bahkan ada filmnya, saya nonton filmnya bagus ya, The Experimenter. Nyeritain profil tentang orang yang fenomenal ini namanya Stanley Milgram. Tapi penelitian ini menarik teman-teman karena ternyata si orang yang jadi partisipan akan selalu jadi guru. Dan ada orang yang jadi murid itu pura-pura orang lain yang pura-pura jadi partisipan, dan dia akan selalu dapetin peran sebagai murid. Dan penelitiannya menarik, orang itu akan menjadi kejam ketika dihadapkan pada situasi yang memaksa. Itu obedience. Itu Stanley Milgram. Orang itu akan jadi kejam ketika dihadapkan pada situasi yang memaksa. Bukan karena orangnya kejam, bukan karena orangnya jahat, bukan, tapi karena situasinya yang memaksa. Penelitian Milgram bilang gitu. Dan di hampir aja mau bilang Squidward ya. Dan di Squid Game dijelaskan, diperlihatkan, dipertontonkan bahwa orang-orang yang kemudian harusnya dengan perawakan, dengan latar belakang yang baik, dengan tampilan yang sepertinya baik ya, itu ternyata juga berbuat jahat dan berbuat kejam. Jadi penelitian Stanley Milgram nunjukin mau itu laki-laki atau perempuan, kalau dia lagi ada di posisi guru, di situasi, bukan di posisi guru ya, di situasi di mana mengharuskan dia untuk berbuat kejam dan jahat ke orang lain, dia akan cenderung untuk berbuat jahat dan kejam. Akan cenderung nyetrum orang lain. Teman-teman boleh cek penelitiannya Milgram kalau nggak percaya, namanya shock experiment atau obedience experiment. Disetrum. Walaupun setrumnya pura-pura, tapi dia nggak tahu bahwa itu pura-pura, dan dia mau nyetrum itu benar-benar tinggi, ke level tertinggi. Dan itu pelajaran kedua yang bisa kita lihat dari Squid Game ya. Pertama soal realistic conflict, yang kedua soal obedience by situation. Orang itu kemudian akan cenderung jadi orang yang jahat pada situasi tertentu, tapi bukan karena orangnya. Ingat ya, bukan karena orangnya, tapi karena situasinya. Dan nanti kemudian si tokoh utama di ujung, ini agak spoiler jadinya ya, dia kemudian gemes sama si organisasi Squid Game yang penyelenggara karena kok kamu tega bikin orang baik jadi berbuat jahat ketika dikumpulkan di Squid Game itu. Nah, itu juga udah diteliti sama Stanley Milgram
di tahun 60-an. Jadi duluan si Sheriff tadi ya, Mozart Sheriff dengan Robert Cave eksperimennya. Nah itu tadi apa namanya tadi ya? Itu dua hal yang kita bisa cek ya, kita bisa kritik sosial dari Squid Game. Dan itu di dunia nyata bahwa orang tuh berebut resource. Jadinya ada realistic konflik. Orang tuh kemudian selalu didorong oleh situasi di mana dia harus berbuat jahat. Nah ini diperkuat sama salah satu eksperimen lagi yang ini bombastis banget. Ini yang membuat penelitian eksperimen melibatkan manusia harus lewat komite etik. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian yang ada manusianya, harus lewat komite etik gara-gara penelitian ini. Jadi tahun 70-an atau 60-an akhir, ada tokoh namanya Philip Zimbardo melakukan eksperimen yang gila melibatkan manusia. Namanya Stanford Prison Experiment. Dia bikin penjara-penjaraan. Jadi dia ngajak sekitar 40 mahasiswa untuk berbagi peran. 20 ada yang jadi sipir atau penjaga, ya, jadi polisi penjara, dan 20 orang jadi tawanan. Mereka tuh kan padahal cuman acting, tapi kekerasan nyata terjadi. Pembulian nyata terjadi dan stres nyata terjadi. Ya, the Lucifer effect. Jadi orang tuh belajar untuk tidak menjadi dirinya ketika masuk ke dalam sebuah kelompok. Jadi Zimbardo ini nemu sebuah teori namanya theory of de-individuation. Kita itu nggak jadi diri kita ketika bergabung dalam kelompok. In crowds, kata Zimbardo, in crowds, dalam kerumunan, kita tuh just numbers, kita tuh sekedar angka. Masih nggak paham ya? Kalau nggak paham, simpelnya gini. Kalau kita masuk ke ruang publik, naik angkot, atau naik bis, siapapun kita, status sosial kita akan jadi sama. Itulah kenapa public transport itu penting ya. Karena nggak ada kesenjangan sosial tuh nggak kerasa. Jadi mau kamu cantik atau kalau teman-teman kalau di Bandung pasti ngerti nih ya. Mau kalian dosen atau mahasiswa, kalau naik di angkot yang sama dan jadi penumpang, sama-sama disebut muatan sama supir angkot. Gitu ya. Sama-sama disebut penumpang. Gelarnya sama penumpang atau muatan. Kalau di kelas bisa jadi Anda dosen, mereka mahasiswanya. Tapi ketika masuk sama-sama angkot, Anda bukan siapa-siapa, Anda sama-sama muatan, sama-sama penumpang. Nah, Zimbardo itu nunjukin itu di eksperimennya. Ketika seseorang dimasukkan dalam kondisi yang anonim, dia bukan siapa-siapa, maka kemudian dia akan cenderung untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Ya, anonim. De-individuasi namanya. Dia nggak jadi diri dia lagi. Termasuk di film Squid Game, kalau teman-teman lihat, semua panitianya pakai topeng, gak boleh ngomong, gak boleh buka topengnya. Itu penelitiannya Zimbardo banget. Yang satu itu. Yang kedua, yang jadi pesertanya itu gak boleh disebut pakai nama, tapi pakai angka. Ya. Supaya apa? Supaya dia gak jadi dirinya. Dia disebut by numbers. When we are in crowd, we are just numbers. Ketika kita masuk dalam kerumunan, kita bukan siapa-siapa. Tadi ya, seartis apapun orang, kalau masuk angkot ya dia muatan, penumpang. Ya kalau presiden masuk angkot, dia bukan presiden lagi, dia penumpang angkot. Maka jadi setara, jadi equal. Tapi yang menarik, dia jadi tidak jadi dirinya. Namanya de-individuasi. Dia nggak jadi dirinya. Dan Squid Game ngajarin kita itu. Dan teman-teman kita lihat nih, Squid Game ini mengungkap 3 teori psikologi yang klasik, yang sampai sekarang masih relevan sebagai kritik sosial terhadap barangkali budaya Korea atau situasi atau struktur masyarakat di Korea. Jadi ini menarik ya, maksudnya Squid Game ini asik gitu. Saya nggak akan cerita isinya gimana atau membedah tokoh-tokoh satu-satu. Nanti ketahuan ya, tokoh ini karakteristik kepribadiannya ini ketika melakukan apa, kan jadi spoiler. Saya nggak mau merusak kenikmatan teman-teman nonton, ya silahkan nonton sendiri. Yang saya pengen kasih gambaran luasnya dari film ini, bahwa film ini kenapa saya sebut keren, karena dia tadi yang pertama udah disebutin di awal, karena dia ngasih kita warna baru dalam memandang realitas dunia. Warna baru dalam memandang realitas dunia. Yang tadi biasanya pakai kacamata bening jadi hitam.
gitu ya. Dia ngasih warna baru, indigenous banget. Dan yang kedua, dia ngasih lihat 3 sudut pandang psikologis yang keren. Dari Sheriff ngomongin soal realistic konflik. Konfliknya real, karena berebut sekali resource yang ada di Squid Game itu. Yang kedua adalah mereka akan jadi orang yang jahat. Mereka akan melakukan kekerasan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena situasinya menuntut mereka untuk jahat. Ya, gitu. Dan yang ketiga, jahat itu muncul terjadi Lucifer Effect. Kalau kata Zimbardo, teman-teman bisa cek ya, namanya Lucifer Effect, teorinya Philip Zimbardo. Itu bilang kayak gini, orang itu ya jahat tuh karena dia gak jadi dirinya. Coba kalau dia kembali ke dirinya, menjadi dirinya sendiri, dia akan jujur. Kalau si A jadi A, dia pasti gak mau melakukan hal-hal itu. Di Squid Game itu gak mau, gitu. Wah, ini menarik, ini kritik sosial asik, kritik sosial keren, nunjukin bahwa ada kesamaan gaya hidup, tapi ada perbedaan resource yang mereka punya, jadinya nggak nyambung. Sama-sama senang melakukan kesenangan nih Korea ini. Wow, luar biasa seru ya Squid Game ya teman-teman ya, asik ya. Dan lebih asik lagi karena dia ngasih narasi tentang kritik sosial yang keren, dahsyat gitu. Tapi sayangnya yaitu tadi ya, saya tuh suka ngerasa bersalah kalau kemudian nonton tapi membuang waktu berharga saya gitu. Menurut saya kan waktu saya berharga menurut saya. Makanya saya bikin IG live ini dan juga nanti akan saya posting di YouTube sebagai cara saya untuk meredeem ya supaya nggak terlalu bersalah. Soalnya ngabisin berapa 9 episode, aduh masing-masing 50 menit, memang seru banget sih, penasaran. Tapi itu jadi distraksi di kerjaan sehari-hari. Tapi menarik ya, film-film yang bagus yang membuat kita sadar akan realitas hidup ini kayaknya perlu untuk dibahas ya. Kalau teman-teman kira-kira, nah kenapa saya nonton film itu, karena reviewnya gila-gilaan ya. Filmnya, di reviewnya setiap orang yang ditanya dari skala 10 film Squid Game itu berapa, mereka menjawab 10 by 10 ya, 10 dari 10. Orang-orang terdekat saya tuh selalu bilang 10. Saking bagusnya filmnya. Bahkan istri saya yang gak suka kekerasan pun penasaran nonton film ini guys. Jadi istri saya tuh sambil nonton tuh sambil gini nih. Kita nontonnya bareng soalnya. Dan wow, keren. Dan mudah-mudahan malam ini teman-teman belajar banyak ya dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dari Squid Game-nya. Saya nggak minta teman-teman untuk nonton Squid Game-nya, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman, saya ajak teman-teman untuk bisa mengambil pelajaran apapun terhadap yang teman-teman nonton, supaya yang teman-teman tonton tuh tidak sekedar menjadi distraksi atas aktivitas sehari-hari, tapi menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri dan society, supaya kita tuh tumbuh dan berkembang jadi solusi gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai nontonnya doang, cuman nontonnya ya cuma jadi distraksi sama aktivitas kita, enggak, tapi kita jadi media mengembangkan diri untuk jadi solusi. Itu kira-kira yang dibahas. Thank you ya, jangan lupa like dan subscribe yang di YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya.